Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majlis Tafsir Illiyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majlis Tafsir Illiyin pada kesempatan ini membahas surat Al-Maidah ayat 51 halaman 117. Halaman 117 Al-Maidah ayat 51. Jika dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kita tentang betapa pentingnya kita sebagai seorang muslim berhukum dengan hukum Islam, berhukum dengan hukum yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Bahkan umat-umat terdahulu atau orang-orang terdahulu yang mereka beriman kepada kitab suci yang Allah turunkan sebelum Al-Quran, itu pun diperintahkan untuk mengimani Al-Quran dan berhukum dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu sebagai muhaimin, sebagai pemelihara, sebagai penjaga, sebagai rujukan untuk kitab-kitab terdahulu, Pak. Kemudian di sisi lain Allah pun menyampaikan betapa beratnya ancaman yang Allah ancamkan bagi mereka orang-orang yang menolak hukum Islam, yang tidak mau berhukum dengan hukum Islam itu. Nah, maka di ayat 51 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuha, wahai sekalian, alladzina, orang-orang yang amanu, beriman. Ini kita nih sebagai orang-orang yang sedang menempuh proses keimanan dalam rangka menjadikan diri kita sebagai seorang al-mu'minuna haqqo, orang yang beriman dengan keimanan yang sesungguhnya. Oleh Allah diberikan peringatan, oleh Allah diberikan larangan yang sangat penting ini. La tattakhidhu, nih laknya laknahi ini, Pak. Laknahi itu lam yang berfungsi untuk menunjukkan adanya sebuah larangan. Nah, kalau dalam kaidah usul itu ada al-aslu fin nahyi litahrim itu. Hukum asal sebuah larangan itu jatuh kepada haram. Haram itu kalau dilakukan berdosa, ditinggalkan dapat pahala itu. Nah, di sini pun kita dilarang, Pak, diharamkan lah, dilarang keras nih, lampu merah ini. Ada bahaya nih di balik larangan ini. Ada malapetaka di balik larangan ini manakala kita melanggarnya. Nah, apa larangan Allah itu? La tattakhidhu. Nah, kalian
jangan menjadikan, kalian haram menjadikan atau memilih lah, atau mengangkat siapa al-yahuda, orang-orang Yahudi, wan nasoro, dan juga orang-orang Nasrani, aulia, itu sebagai aulia. Aulia itu bentuk plural ya, bentuk jama dari kata waliyun ya, waliyun, waliyani, aulia. Apa aulia itu? Ini kalau kita merujuk kepada penafsiran para mufassir, ada yang menafsirkan aulia itu pertama adalah pemimpin, pemimpin. Nah, kalau aulia di sini dimaknai pemimpin, maka kita orang-orang yang beriman diharamkan oleh Allah menjadikan orang Yahudi, orang Nasrani sebagai pemimpin. Berdosa gitulah kalau menjadikan mereka sebagai pemimpin. Yang kedua, ada juga yang menafsirkan bahwa aulia itu adalah teman setia gitu. Teman setia. Nah, kalau aulia di sini diartikan teman setia, maka penafsirannya adalah bahwa kita orang-orang beriman diharamkan menjadikan orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai teman setia. Ini kalau menurut penafsiran yang kedua ini berarti kalau teman biasa ya sebatas barangkali ketemu gitu Pak ya di kantor gitu, nyapa gitu. Atau tetangga gitu kan, nyapa gitu. Jadi muncul bahasa Sunda mah namanya wau saliwat lah, wau saliwat gitu. Beda kan teman setia jeung wau saliwat gitu. Ada juga yang menafsirkan bahwa aulia itu adalah kekasih gitu, kekasih. Nah, kalau aulia itu diartikan kekasih ya, maka penafsiran kalimat ini adalah bahwa kita orang-orang yang beriman itu diharamkan oleh Allah menjadikan orang-orang Yahudi, orang Nasrani sebagai kekasih. Ada juga yang menafsirkan bahwa aulia itu adalah penolong, penolong. Maka kalau aulia itu dimaknai penolong, penafsiran kalimat ini adalah kita sebagai orang yang beriman diharamkan oleh Allah menjadikan orang-orang Yahudi, orang Nasrani sebagai penolong. Nah, tentu penafsiran-penafsiran tadi itu akan semuanya akan bisa diterapkan sesuai dengan ini, sesuai dengan situasi kondisi, termasuk sesuai dengan seberbahaya apa gitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani terhadap kita sebagai seorang muslim. Kan begini, barangkali kan kayak kita lah Pak, orang-orang muslim tingkat keislamannya itu Pak, tingkat keimanan kita orang muslim itu kan berbeda-beda gitu. Ada muslim yang sangat taat, ada yang biasa-biasa saja, ada yang KTP-nya aja ada gitu kan gitu Pak. Nah, orang Yahudi, orang Nasrani pun begitu.
Ada orang Yahudi Nasrani yang sangat taat, yang biasa-biasa, yang KTP-nya aja mungkin ada. Nah, tingkatan ketaatan mereka terhadap agama mereka, Yahudi atau Nasrani tadi, itu akan mempengaruhi bagaimana sikap kita terhadap mereka gitu, Pak. Nah, cuman semuanya tadi dilarang gitu. Mau menjadikan mereka sebagai pemimpin, kekasih, teman setia, penolong, itu semuanya dilarang, Pak. Terlebih-lebih menjadikan mereka sebagai pemimpin gitu. Terlebih-lebih kalau menjadikan mereka sebagai pemimpin. Kenapa kita katakan terlebih-lebih gitu? Karena yang namanya pemimpin, penguasa itu kan punya power, Pak. Punya power untuk memaksa gitu. Kalau teman setia punya dia power tapi sedikit powernya. Paling kalau seseorang nih ada si A dengan si B berteman, layet gitu, Pak ya. Lalu si B itu tidak mau mengikuti keinginan si A. Si A meminta sesuatu tapi si B tidak memenuhinya. Paling putus pertemanan, Pak. Atau kalau si A dengan si B itu saling mengasihi, saling mencintai, mengasihi. Lalu si A meminta sesuatu, si B kemudian tidak memberi. Mungkin hanya sebatas putus hubungan kasih sayangnya itu. Tetapi beda lagi dengan yang namanya kalau aulia itu dimaknai pemimpin. Karena tadi pemimpin itu punya senjata, senjatanya itu kekuasaan. Nah, karena mereka punya senjata yang namanya kekuasaan, maka seorang pemimpin itu bisa memaksa, mengancam, memaksa, bahkan mungkin memenjarakan rakyatnya manakala mereka tidak mengikuti aturan yang dibuatnya itu, Pak. Jadi kalau aulia dimaknai teman setia saja, maka teman setia itu dilarang oleh Allah ya. Kita dilarang menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia, terlebih-lebih menjadikan mereka sebagai pemimpin. Nah, apa korelasinya nih antara ayat ini, larangan mengangkat orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, dengan ayat-ayat sebelumnya yang berbicara tentang hukum gitu, Pak. Ini yang disebut dengan ilmu munasabatul ayah itu. Ilmu yang mempelajari tentang korelasi hubungan antara satu ayat dengan ayat lainnya, antara ayat sebelumnya dengan ayat sesudahnya. Jadi kalau dalam ayat sebelumnya Allah berbicara tentang pentingnya berhukum dengan hukum Allah atau perintah berhukum dengan hukum Allah, lalu di ayat ini Allah bicara tentang pentingnya orang beriman, menjadikan orang beriman sebagai wali, dan larangan keras dari Allah menjadikan orang Yahudi Nasrani sebagai wali. Karena begini, Pak, kalau bicara tentang hukum, pastikan di situ ada penegak hukum gitu, Pak. Ada yang menjalankan hukum. Tidak mungkin adanya ketetapan hukum kalau tidak ada yang menjalankan gitu. Karena hukum itu kan tidak bisa berjalan dengan sendirinya, tetapi ada yang menjalankan. Di situ kan ada yang merancang gitu, Pak. Merancang, membuat, melaksanakan.
kemudian ada yang mengawasi, mengevaluasi, ya, mendampingi. Itu kan banyak di situ orang-orang yang terlibatnya itu. Nah, maka untuk bisa tegaknya hukum Allah berarti mesti ada orang-orang yang menegakkan hukum Allah itu. Nah, siapa yang bisa menegakkan hukum Allah? Ya, orang-orang yang mengimani kitab Allah, orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, Pak. Mana mungkin orang tidak mengimani Al-Quran akan berhukum dengan hukum Allah itu. Maka di sini nih pentingnya kita orang-orang Muslim untuk menjadikan orang-orang yang beriman sebagai aulia, dan larangan keras menjadikan orang Yahudi, orang Nasrani sebagai aulia. Makanya dalam kaidah usul fikih ada begini nih Pak nih. Al-amru anisai amrun biwasailihi, yaitu perintah terhadap sesuatu maka di situ mengisyaratkan akan perintah adanya wasilah, sarana Pak, sarana. Jadi nih, kalau hukum Allah itu sebagai sebuah tujuan Pak, maka sarananya itu adalah pemimpin orang-orang beriman itu Pak. Jadi pemimpin orang yang beriman itu sebagai sebuah sarana untuk tegaknya hukum Allah gitu. Atau dalam kaidah usul yang lain begini nih, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Sesuatu yang wajib, apabila sesuatu yang wajib itu tidak bisa tegak kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib adanya Pak. Sekali lagi nih, apabila sesuatu yang wajib itu tidak bisa terlaksana karena tidak adanya sesuatu lah, maka sesuatu itu menjadi wajib itu. Contoh begini nih, umpamanya hukum Allah itu tidak bisa tegak kecuali kalau ada orang-orang yang beriman yang bisa menegakkan itu. Nah, menegakkan hukum Allah itu kan wajib gitu. Maka mengangkat orang-orang yang beriman sebagai pemimpin itu wajib gitu Pak. Atap ini nih, atap masjid nih, itu wajib adanya dalam sebuah bangunan itu. Karena kalau tidak ada atap mungkin kan hujan masuk, panas masuk. Nah, maka diputuskanlah atap itu wajib gitu Pak. Wajib adanya. Nah, cuman atap itu nggak bisa dipasang kalau tidak ada tiang-tiang gitu Pak. Maka tiang-tiang itu menjadi wajib adanya untuk bisa dipasangnya atap itu. Nah gitu. Jadi menegakkan hukum Islam itu wajib. Tetapi untuk bisa tegaknya hukum Islam itu perlu ada para penegak hukum Islam. Nah, siapa penegaknya itu? Ya para pemimpin. Maka memilih pemimpin orang yang beriman itu menjadi wajib adanya. Nah begitu Pak. Salat itu wajib. Salat wajib nih. Salat 5 waktu. Nah, maka karena salat 5 waktu itu ada syarat-syarat yang dipenuhi, diantaranya wudu tuh Pak. Wudu atau bersuci lah. Karena orang syarat diterimanya salat itu dalam keadaan suci. Nah, maka wudu itu menjadi wajib Pak. Manakala orang punya hadas lalu mau mendirikan sholat, tidak sah sholatnya kalau dia punya hadas tidak berwudu dulu.
Nah kayak begitu Pak. Jadi kalau sholat itu adalah hukum, diibaratkan hukum, dan wudhu itu adalah syarat untuk sahnya sholat, atau wudhu itu ibaratnya pemimpin orang beriman. Nah, maka yang namanya memilih pemimpin orang beriman untuk bisa tegaknya hukum Islam itu menjadi wajib. Mafhum mukhalafahnya Pak, makna kebalikannya. Jadi kalau mengangkat pemimpin orang yang beriman itu wajib, maka makna kebalikannya mengangkat pemimpin orang yang tidak beriman itu hukumnya haram gitu Pak. Nah itu Pak. Jadi al-amru anisai nahyun andiddihi gitu. Perintah dari sesuatu maka itu larangan kebalikannya. Itu ada kaidah seperti itu Pak. Jadi begini nih Pak, orang diperintahkan menikah, maka mafhum mukhalafahnya dia diharamkan berzina, nah gitu Pak. Orang diperintahkan memakan makanan yang halal, maka mafhum mukhalafahnya, makna kebalikannya diharamkan memakan yang haram. Nah kita pun orang beriman diperintahkan memilih pemimpin orang-orang yang beriman, maka kebalikannya kita diharamkan memilih pemimpin dari kalangan orang-orang yang tidak beriman, baik dari Yahudi ataupun Nasrani. Ya begitu Pak. Apa alasannya nih? Kenapa Allah melarang kita orang-orang beriman menjadikan orang Yahudi Nasrani sebagai pemimpin? Satu nih, ba'duhum, sebagian mereka, auliya'u itu sebagai aulia, sebagai pemimpin, sebagai sebagai kekasih, sebagai teman setia, sebagai penolong, ba'din atas sebagian yang lain. Ada yang menafsirkan begini, sebagian orang Yahudi itu pemimpin atas sebagian orang Nasrani. Orang Yahudi itu adalah penolong bagi orang Nasrani, begitu pula sebaliknya. Ada yang menafsirkan begitu. Atau bisa juga internal Yahudi, internal Nasrani. Antara orang Yahudi dan antara sesama orang-orang Yahudi itu mereka adalah aulia, sebagai penolong, sebagai kekasih. Antara orang-orang Nasrani pun aulia, sebagai penolong, sebagai kekasih, sebagai pemimpin. Nah ini pernyataan tegas dari Allah nih Pak nih. Makanya nih orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu mereka bersatu menjadikan umat Islam itu sebagai musuh bersama itu Pak. Sebagai musuh bersama itu. Kan salah satu strategi gitu Pak. Salah satu strategi untuk memenangkan peperangan itu harus diciptakan dulu musuh bersama Pak. Baru nanti kalau seandainya umat Islam itu kalah, nah mereka Yahudi dan Nasrani itu ya akan berperang juga Pak, berseteru juga. Cuman ini yang dihadapi oleh mereka sekarang satu, yaitu umat Islam. Nah ini pernyataan Allah nih. Dan mestinya kita umat Islam itu, nah, mestinya Pak, kita itu umat Islam itu satu sama lain itu saling berwala gitu Pak. Umat Islam, orang beriman menjadikan orang beriman sebagai pemimpin, sebagai teman setia, sebagai penolong, sebagai kekasih. Mestinya begitu. Toh orang Yahudi, orang Nasrani juga begitu. Ada ancaman dari Allah nih. Ada ancaman. Waman dan barang siapa yatawallahum, yang berwali kepada mereka,
yang menjadikan mereka sebagai wali, Pak. Jadi kalau tadi aulia itu isim, Pak. Kalau yatawalla itu kata kerja. Kalau aulia kata benda itu. Jadi barang siapa yang menjadikan mereka sebagai wali, mengangkat mereka sebagai pemimpin, sebagai kekasih, sebagai penolong, sebagai teman setia, minkum di antara kalian ini. Jadi kalau nih ada orang yang mengaku Islam, Pak, mengaku Islam nih, syahadatnya leket gitu, Pak, sholatnya leket gitu, naon ai leket itu, istiqomah lah bahasa agama namanya. Jadi barang siapa ada orang yang mengaku Muslim tapi menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali, nah itu ancaman dari Allah nih, fa innahu, maka dia itu minhum, bagian daripada mereka, Pak. Ini kan ingin mengerikan, Pak nih, mengerikan. Sebetulnya kan ayat ini cekasar nama dibaca terjemahannya gitu, Pak. Lalu diresapi, dihayati, itu sudah bisa dimengerti itu, Pak. Jadi ancamannya bukan main-main nih, Pak nih, bukan main-main. Dengan menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, itu bisa mengeluarkan kita dari keislaman itu, Pak. Dalam sekejap itu kan, Pak tuh, sekejap. Dalam sekejap orang bisa keluar dari Islam menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, gara-gara berwala atau menjadikan mereka Yahudi dan Nasrani sebagai wali. Nah ini ayat ini, sayangnya ayat ini tidak dipahami oleh kebanyakan umat Islam, Pak. Oleh kebanyakan umat Islam. Maka sangat dikhawatirkan ya, kalau banyak orang-orang yang kufur tanpa sadar gitu, Pak. Kufur tanpa sadar. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang menjadikan mereka sebagai wali, maka dia itu bagian dari mereka. Barang siapa yang umat Islam menjadikan Yahudi Nasrani sebagai wali, maka umat Islam itu sudah menjadi bagian dari Yahudi dan Nasrani. Kan dalam hadis dikatakan begini, almar'u ala dini khalilihi, itu. Seseorang itu tergantung agama sahabatnya. Memang sekarang ini banyak narasi-narasi yang dimunculkan. Kalau menjadikan mereka sebagai pemimpin, saya mah tetap saya orang Islam gitu. Hanya menjadikan mereka sebagai pemimpin saja. Banyak narasi seperti itu. Saya tidak goyah keislaman saya. Nah itu kan hanya ungkapan saja, Pak. Hanya ungkapan. Kenapa hanya ungkapan? Ya ketika nanti dalam perjalanan barangkali itu bisa dibuktikan betul nggak ungkapannya atau tidak itu. Ancaman berikutnya nih, innallaha, sesungguhnya Allah la yahdi, tidak akan memberikan hidayah, tidak akan memberikan petunjuk. Ini ke musim kampanye ini namanya, musim pilkada ini. Hampura we lain iyanya, lain sara ya. Kan kebenaran mah ayatnya dibahasna ieu mah kudu dilewat heula ieu. Gara-gara musim kampanye jadi dilewat karena surat berikut Al-An'am gitu. Kan teu enakeun, Pak, ya kan bersambung ieu nya. Nya berurutan we bisi anu kasinggung di luar gitu. Berurutan ya. Di sesungguhnya Allah la yahdi, nah tidak akan memberikan hidayah al-qaumad dzalimin, terhadap orang-orang yang zalim. Nah siapa orang yang zalim itu? Agak gampil lah, Pak.
Bisi Bapak yang belajar menafsirkan begini Pak nih. Siapa orang yang zalim itu? Ini konteks ayat ini aja Pak nih, jangan jauh-jauh. Kalau menurut konteks ayat ini, orang yang zalim itu adalah orang-orang yang mengaku muslim tapi menjadikan orang Yahudi, orang Nasrani sebagai aulia. Itu orang zalim itu Pak. Nah gampilnya Pak, memahami Al-Quran gampil kalau kita itu sudah terbiasa atau sudah tahu ilmunya lah. Kita lanjutkan nih. Fataro, maka engkau akan melihat. Nah, jadi ayat tadi sebagai ujian tuh Pak tuh, sebagai ujian. Maka nanti karena ayat tadi sebagai ujian, nanti akan kelihatan tuh Pak. Fataro, maka engkau akan melihat. Ini kalau hitabnya ditujukan kepada Nabi Muhammad, maka engkau wahai Muhammad akan melihat. Kalau ditujukan kepada kita, maka kalian wahai umat Islam akan melihat. Melihat apa? Atau siapa? Alladzina, orang-orang yang fi qulubihim, di dalam hati mereka maradun, penyakit. Apa yang akan terlihat itu? Yusari'una, mereka akan segera fihim, bergabung dengan mereka. Yaquluna, mereka mengatakan nahsa, kami takut. Ang tusibana, nah, kemarin ingat Pak ya, tusibah itu musibah gitu. Kami takut. Nah khosyah itu kan takut Pak. Jadi yaquluna nahsa, mereka berkata kami takut ang tusibana, akan menimpa kami dairah, bencana Pak, malapetaka. Ini siapa orang-orang seperti ini? Orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya ini, mereka orang-orang munafik Pak. Jadi orang-orang munafik ketika diperintahkan oleh Allah untuk mengangkat orang beriman sebagai pemimpin, dilarang oleh Allah menjadikan orang Yahudi, orang Nasrani sebagai pemimpin, itu akan muncul dalam hati mereka itu ketakutan. Ini saya kalau tidak memilih si ini, bagaimana karir saya, gitu Pak. Kalau saya tidak berkoalisi dengan ini, bagaimana kursi jabatan saya, gitu. Maka mereka akan bersegera bergabung dengan mereka, dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, karena takut Pak, takut musibah-musibah, bencana-bencana menimpa mereka. Nah, lalu untuk menutupi kemunafikan mereka itu, lalu mereka mengatakan ini kan politik katanya. Kalau politik mah cair katanya. Itu kan bahasa untuk menutupi kemunafikan aja Pak. Ini mah bukan masalah agama, masalah politik. Politik mah harus cair, cincai katanya. Itu kan hanya untuk menutupi aib saja. Itu banyak Pak dilakukan oleh umat Islam hari ini, tidak istiqomah gitu. Fa'asallahu, nah mudah-mudahan Allah ayatiya, akan mendatangkan bil fathi, kemenangan, atau amrin, Allah akan mendatangkan satu keputusan min indi, dari sisinya. Nah ini merupakan sebuah doa bagi orang-orang yang istiqomah, berpegang teguh kepada perintah Allah. Apa istiqomahnya? Ya orang beriman menjadikan orang beriman sebagai pemimpin, atau orang beriman istiqomah tidak mau menjadikan Yahudi Nasrani sebagai pemimpin. Nah maka bagi orang-orang seperti itu didoakan nih. Jumhur ulama menafsirkan bahwa yang mendoakan di sini adalah Allah gitu. Fa'asallahu, nah itu
Mereka didoakan oleh Allah mudah-mudahan mereka orang-orang yang istiqomah itu diberi al-fathu, kemenangan, atau ada putusan yang lain yang lebih baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ngan eta kapan? Kadang kita umat Islam sieun eleh, sieun teu meunang, sieun diancam, sieun teu boga jabatan, sieun teu kabagian posisi, kursi lain sebagainya. Fayusbihu, maka mereka orang-orang munafik itu akan menjadi, kalau menggunakan asbaha yusbihu itu kan kaitannya dengan waktu, Pak. Waktu subuh itu yusbihu, itu menunjukkan bahwa tidak akan lama gitu, dalam waktu dekat, dalam waktu yang sangat dekat. Kan subuh itu awal waktu itu. Mereka itu akan menjadi ala atas ma'asaru yang mereka lakukan atau yang mereka sembunyikan. Nikah siri gini, sembunyi-sembunyi, Pak. Fi anfusihim, di dalam hati mereka, nadimin, itu penyesalan, Pak. Nah, ini kan ancaman nih, Pak nih. Jadi kalau ada orang mengaku muslim dia, tetapi kemudian mereka itu menjadikan orang Yahudi, orang Nasrani sebagai aulia, dikarenakan tadi takut gitu atas ancaman mereka, takut kalau tidak dilibatkan dalam banyak hal gitu, takut umpamanya tidak kebagian posisi jabatan. Sebetulnya itu dalam waktu dekat mereka itu akan menyesal gitu. Akan menyesal. Menyesalnya apa? Ya, sebetulnya Allah kan sudah menjanjikan bahwa Allah itu akan memberikan kemenangan, pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Kan tadi al-fathu, batu. Dan cuman kan kadang begini, Pak, manusia itu pertama tidak sabar gitu. Jadi ingin meraih kemenangan, ingin meraih keberhasilan itu dalam waktu yang dekat. Itu tidak sabar. Ai bicara nama pinter. Omanya begini, Allah itu tidak melihat hasil tapi melihat proses. Halus ai nyari tanam. Justru eta gitu. Itu kata-kata itu harus dijiwai gitu. Lihat prosesnya itu. Tenan naon ayeuna umat Islam eleh kan. Yang penting mah istiqomah, kan proses itu, Pak. Ya maka karek sababaraha tahun proses, teu sabar. Ya akhirnya eleh terus itu, Pak. Satu ayat lagi, Pak nih. Wa yaqulu, dan berkata alladzina, orang-orang amanu, beriman. Jadi nanti akan berkata orang-orang yang beriman, Pak. Ketika orang beriman itu meraih kemenangan, khususnya nanti di akhirat, Pak. Ketika orang-orang beriman itu meraih surga, ahaulai, apakah atau bukankah haulai, mereka itu alladzina, orang-orang yang aksamu itu bersumpah, Pak. Bukankah mereka itu orang-orang yang berada dalam kehinaan gitu, berada dalam penyesalan, berada dalam penyiksaan. Mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia bahula itu sering bersumpah dengan jahda aimanihim. Nah, itu. Mereka itu sering kali bersumpah dengan sungguh-sungguh itu sumpahnya,
innahum lama'akum, bahwa sesungguhnya mereka itu sungguh bersama kalian. Kan begitu Pak. Kalau orang-orang munafik itu mudah sekali mereka mengeluarkan sumpah gitu. Dan biasanya mereka itu bersumpah sesuai kepentingan mereka atau sesuai dengan yang mereka baca di mana pihak-pihak yang menguntungkan. Kalau si A itu dalam bacaan mereka itu akan menang, akan mendapatkan keuntungan, maka orang munafik itu akan bersumpah di hadapan si A, saya itu kelompokmu, saya itu bagianmu, saya itu pendukungmu gitu. Tapi kalau menurut bacaan mereka si B itu yang akan untung, yang akan menang, maka orang munafik akan bersumpah pula di hadapan si B, saya ini adalah pendukungmu, teman setiamu gitu. Maka orang-orang beriman itu akan mengatakan si eta teh baheula teh lain nusuk remen sumpah teh itu Pak. Ketika orang-orang munafik itu berada dalam neraka itu akan begitu. Habitat a'maluhum, maka akan sia-sialah perbuatan mereka, sia-sialah amal mereka, sia-sialah ikhtiar dan usaha mereka. Fa'asbahu, dan jadilah mereka itu khosirin, orang-orang yang merugi Pak. Ini ingin saya luruskan begini, seringkali sekarang itu ada narasi bahwa memilih pemimpin itu urusan dunia katanya. Padahal nih erat sekali kaitannya yang namanya memilih pemimpin itu dengan urusan agama. Kalau Imam As-Syafi'i mengatakan nih, kalau agama ditopang oleh penguasa maka dia akan maju. Dan kalau penguasa ditopang oleh agama maka dia akan kuat. Itu kan korelasi yang sangat erat itu Pak. Jadi ibarat rumah sakit dengan dokternya itu Pak. Nggak ada gunanya rumah sakit mewah kalau nggak ada dokternya kan. Nah begitu pula agama itu kalau mau maju ini harus didukung oleh penguasa-penguasa yang beriman itu Pak. Begitu pula penguasa-penguasa itu kalau ingin jaya maka di belakangnya itu harus ada konseptor para ulama itu. Nah, maka tadi hukum itu baru bisa tegak Pak kalau para penegak hukumnya, hukum Islam baru bisa tegak kalau para penegak hukumnya adalah orang-orang yang beriman itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.